Ini yang aku kecewanya main bangun-bangun lagi, tambah-tambah lagi, dia kayak nggak peduli. Dan aku bilang aku nggak akan berjuang terus karena ya kamu mau bangun perumahan kayak apa juga akan aku kejar terus gitu. Dan orang nggak akan ada yang mau beli rumahnya, orang rumah tanah dari tanah sengketa, aku bilang gitu kan. Kesabaran Asanti kembali diuji. Bagaimana tidak, alih-alih selesai, sekarus sengketa tanah warisan ayahnya di wilayah Cinangka, Depok justru makin tak berujung. Dan kemarin, Asanti beserta kakak dan tim sampai mendatangi langsung tanah sengketa miliknya. Setibanya di lokasi, sederet kejutan pun didapati Asanti dan keluarga yang langsung membuat kaget. Karena selain mendapati adanya plang nama perumahan, pihak developer juga sudah membangun beberapa rumah di lokasi tanah sengketa itu. Keterkejutan Asanti kian bertambah saat mendapati akses jalan menuju tanah miliknya serta balong atau kolam milik keluarganya sudah diuruk atau ditutup. Lantas, bagaimana curhat Pak Unyil, penjaga tanah milik keluarga Asanti yang kerap didatangi orang dan keberadaannya sempat diremehkan pihak developer? Benarkah Pak Unyil juga diduga sampai diintimidasi? Jangan maju. Jadi hari ini kita memang langsung datang ke tanahnya langsung karena niatnya sih harusnya pengen ketemu sama ya developernya atau apa gitu, karena mereka ternyata udah main bangun jalan, bangun juga aku juga baru mau lihat karena aku belum lihat. Dan alhamdulillah tadi aku juga habis dari sini nanti akan mau videoin untuk dikasih ke yang lagi aku laporin, karena dia minta bener nggak bahwa mereka udah bikin jalan dan lain-lain. Kita sempat kehilangan juga waktu itu karena nggak ada yang ngurus. Itu tuh tanah satu lagi aku masih muda lah waktu itu, terus udah hilang gitu kan. Jadi waktu itu mau gugat-gugat juga aku belum paham gitu. Jadi sekarang ya aku nggak mau lagi lah kehilangan, jadi aku akan memperjuangkan. Cinangka Indah Village ya tulisannya tuh. Cinangka Indah Village. Foto indah itu Mbak, ceklek gitu. Udah. Nah, kemudian kalau aku bilang mau dia jual murah pun ya kalau ini masih tanah milik ya sengketa ya, berarti namanya ya nggak akan mungkin jalan sih menurut aku ya. Yang itu dibikin ya? Ah ini ditutup sama dia. Aku jadi itu yang udah dibatasin kan? Iya. Kita tanggap aja. Dulu udah dari bapaknya Bunda Asanti nitipin kan, jagain kan? Dia lagi kecil yakin, bapaknya udah ngomong, gitu bahkan ya? ini di Serobot udah dibuka. Udah ada ancaman, bapak udah ngomong, bapak udah bohong nih gini siapa ini dari kepolisian. Katanya sebelumnya udah dikasih info juga kalau ini tanah keluarga Asanti. Udah, malahan mah yang ngusir, ada yang ngintip dari sono gemuk, tinggi, kagak berani ngelawan si Unyil nanya karena Unyil mah udah dikasih cuman nggak tertulis saya ke bapak. Ya sengketa mah yang ono bukan yang ini. Jadi sengketanya memang 3.000 meter bapak beli tahun 70, sengketanya tahun 80. Bela Asanti saya, soalnya ini bapaknya kayak amanat. Tanah saya 5.400 sampai sini. Batasnya juga dituin. Ternyata bapak meninggal, saya di sini nggak ada yang ngaku. Dijelaskan Asanti, awalnya keluarganya memiliki 4 bidang tanah warisan dari almarhum ayahnya. Namun, 1 bidang tanah masih disengketakan karena ditemukan surat kepemilikan ganda yang menyebabkan tanah tersebut juga diklaim kepemilikannya oleh pihak lain, dalam hal ini developer perumahan. Usut punya usut, pihak developer ternyata membeli tanah tersebut dari pihak lain yang mengaku sebagai pemilik tanah itu. Belakangan, pihak developer pun justru meminta ganti rugi kepada Asanti dengan dalih sudah mengeluarkan biaya untuk pembangunan jalan dan menguruk balong. Dari sinilah Asanti mencurigai
ada praktik mafia tanah yang bermain di balik sekarut kasus ini. Semua juga aku udah lengkap banget, bawa semua surat. Jadi memang waktu itu papaku beli tanah di sini tuh kayak ada 5 tempat yang berbeda. Dengan yang 2 ini suratnya 1, yang 3 yang masih ada, yang 1 dulu udah hilang zaman aku ini karena nggak diurus. Jadi papaku tuh udah almarhum, baru-baru itu kita nggak nemu dulu suratnya di mana. Terus ada lagi yang 4, yang ada 4 ya, berarti masih ada yang 4, yang lain aman karena udah kita urus. Nah gini loh, maksudnya aku kalau misalnya aku dengan si bapak ini punya surat yang sama ya, seumpama nih kita punya surat yang sama, kita ibaratnya mungkin diiniin sama oknum yang dulu ngejual tanah ini, mungkin ke kita juga kan banyaknya sekarang yang tanah yang ada punya 2 surat, 3 surat. Aku tidak mau kayak, oh itu punya aku, kamu nggak bisa dapat apa-apa, enggak. Oke, kalau kita punya sama-sama 2 surat yang sama, ya ayo kita cari solusi gitu. Kita cari solusi, kita apa nih, kalau emang laku ya udah kita bagi 2, atau memang kita gimana kan enak ya. Karena saya udah bangun, udah nutup balongnya, udah nutup jalan apa. Awalnya aku nggak mau terlalu gimana-gimana ke dia karena urusan aku sama bapak yang ngejualnya gitu kan. Tapi ternyata bapak ngejualnya bilangnya dia belum dibayar sama si orang ini, baru dibayar DP dan kecil banget. Jadi dia juga stres katanya, dan sekarang si developernya ini yang aku kecewanya main bangun-bangun lagi, tambah-tambah lagi, dia kayak nggak peduli. Dan aku bilang aku nggak akan berjuang terus karena ya kamu mau bangun perumahan kayak apa juga akan aku kejar terus gitu, dan orang nggak akan ada yang mau beli rumahnya, orang rumah tanah dari tanah sengketa, aku bilang gitu kan. Enggak, kita udah cukup komunikasinya, jadi kita udah nggak bisa, kayaknya komunikasi udah bukan jalan yang tepat untuk saat ini kita tempuh karena udah bertahun-tahun komunikasi. Selain soal hak atas tanah warisan milik keluarganya, tanah tersebut juga memiliki kenangan indah tersendiri buat istri anak Hermansyah itu beserta kakaknya. Lantaran saat kecil mereka kerap diajak sang ayah untuk datang dan main ke lokasi untuk mancing dan bersantai di balong dan saung. Lantas, seperti apa perjuangan Asanti untuk mendapatkan kembali haknya atas tanah tersebut? Dan berapa kerugian yang dialaminya? Oh, kalau di daerah sini memang papaku dulu belinya di daerah sini lumayan banyak ya. Oh, ada banget. Jadi tanah-tanah ini tuh zaman, karena aku tinggalnya kan di Bona Indah, deket dari sini ya. Jadi kalau waktu kecil gitu, karena ketemu papaku susah, jadi kalau misalnya papaku lagi mau ketemu ya kita suka diajak mancing ya di sini gitu. Terus aku ingat banget papaku manggil anak-anak daerah-daerah sini zaman dulu ya, terus kita makan di saung gitu-gitu kan udah sering gitu sebenarnya. Tapi ya bukan masalah itunya sih, lebih ke ya ini kan hak ya, sesuatu yang memang hak kita ya pasti kita perjuangkan. Harta warisan bukan hanya soal nilai materi, tapi juga tanggung jawab untuk menjaganya dari tangan-tangan yang tak berhak. Sikap Ashanti yang tak gentar memperjuangkan hak keluarganya, mengajarkan bahwa keadilan hanya bisa terwujud jika kita berani bersuara dan tak tinggal diam saat hak dirampas. Selamat pagi pemirsa, saya Feby Marcelia akan mengupas kisah dan kasus para selebriti, serta hal-hal yang menarik untuk dikupas secara tajam, setajam silet. Menepikan kisru sengketa tanah Ashanti, berikutnya sidang Nikita Mirzani kemarin kembali panas diwarnai tangis dan marah nih pemirsa. Kira-kira apa ya yang membuat Nikmir menangis dan marah? Benar gak Nikita sempat bertemu Fadel Bajideh di PN Jaksel? Dan apa alasan Nikita kembali gugat wan prestasi Reza Geladi sebesar 114 miliar? Lalu seperti apa pula Kemil Zain sampai menangis dan terharu karena berhasil menang atas kasus perdata dengan Della Puspita? Hingga Aji Darmaji, suami almarhumah Mpo Alpa yang akhirnya tabayun temui kakak Mpo Alpa dan membantah ingin menguasai harta warisannya. Menepikan geramnya Asanti melihat tanahnya jadi sengketa dan sudah dipasangi nama perumahan, di lain tempat, sidang perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)
dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis kemarin. Sidang kembali diwarnai ketegangan saat jaksa penuntut umum menyela pertanyaan penasehat hukum terdakwa kepada salah seorang saksi terkait penggunaan produk skincare milik Dr. Reza Gladys. Drama persidangan pun memuncak saat Nikita yang kembali tampil dengan bermake up dan OOTD cetar meluapkan emosinya kepada JPU yang berujung teguran dari majelis hakim. Kita ingatkan terdakwa menuntut umum. Ujung duduk, ujung orang duduk. Terdakwa menuntut umum. Kita menyambut terdakwa. Tidak, dua-dua. Ujung ada berdiri, ibu duduk. Ini atau mau kita skor dulu? Nanti kalau nggak cantik dibilang merana, dibilang sedih, ya kan? Ya kalau mau ketemu orang kan harus dilihat enak. Di tahun 2024 itu lagi marak sekali soal skincare ya yang sering direview oleh pemerhati kesehatan gitu ya. Nah, salah satunya apa? Bersumber dari Doktif dulu, ini fakta persidangan. Kemudian dituduhkanlah kepada klien kami, Nikita Mirzani, dituduhkan bahwa terdakwa Nikita Mirzani itu melakukan review, padahal faktanya tidak ada review itu ya. Selain drama di ruang sidang yang juga jadi sorotan adalah digelarnya secara bersamaan sidang lain dengan terdakwa Fadel Bajideh yang berperkara dengan putri Nikita Mirzani. Lalu benarkah Nikita dan Fadel sempat bertemu? Apa kata Fadel? Fadel kami di dalam nih. Nggak ketemu, soalnya kan Fadel tadi fokus ya sama buat nanti replik, nggak ketemu. Kalau papasan sama Kamail papasan tadi. Buat ada obrolan nggak ada? Ya paling ngobrol-ngobrol aja. Apa isi obrolannya nih Kak? Ya saling semangatin aja. Meski tengah menjalani proses persidangan, namun Nikita ternyata juga kembali mengajukan gugatan Wan Prestasi kepada Reza Gladys dan suaminya sebesar 114 miliar. Padahal Nikita sudah sempat mencabut gugatan Wan Prestasinya yang terdahulu, namun dengan nilai gugatan yang lebih rendah, yaitu senilai 100 M. Lantas, apa alasan Nikita kembali mengajukan gugatan Wan Prestasi? Benarkah gugatan sebesar 114 miliar terkait dengan banyaknya kerugian yang dialami bintang film Nenek Gayung tersebut selama di penjara di 7 bulan terakhir ini? Nanti malah ada gugatan baru lagi. Apakah Niki gugatan barunya? Gua aja di PN bisa dilihat. Wah, kalau miliar nggak tahu deh. Apalagi anak kan, anak udah nggak penilai harganya. Apa 115 miliar udah terlalu kecil? Kecil ya, ya udah kalau gue tambahin deh. 100 M ya harusnya, ya nanti. Saya dapat info dari situ. Dia bilang, "Bang, ini saya rencana mau gugat lagi. Kemarin ada info sudah terdaftar. Tapi saya dapat lagi info dicabut sebelum gugatan, sebelum persidangan. Karena ada perubahan lah apa gitu."